Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rosita, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Mutiara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Marfidayanti. Beliau adalah guru kimia dari SMA Negeri 1 Mutiara. Assalamualaikum Bu Marfida. Waalaikumsalam Bu Rosita. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Rosita apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mencatat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid Ibu. Nah Ibu, sebelum kita melanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang berkaitan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan, dan saya akan melakukan supervisi nantinya. Nah, kira-kira nanti materi apa yang akan Ibu sampaikan? Materi pada pembelajaran selanjutnya itu tentang hidrokarbon. Berarti materi yang akan Ibu sampaikan adalah hidrokarbon. Nah, dari materi tersebut, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Oke, baik. Tujuan yang ingin saya capai yaitu peserta didik itu mampu menganalisis dan mengamati senyawa karbon melalui eksperimen identifikasi senyawa karbon. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis perbedaan senyawa karbon organik dan anorganik. Kemudian, yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian senyawa hidrokarbon melalui kegiatan diskusi dan literasi. Berarti ada tiga tujuan yang ingin Ibu capai pada materi tersebut ya Bu ya? Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada observasi? Jadi pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan, saya ingin capai peserta didik mampu menganalisis perbedaan senyawa karbon organik dan anorganik. Dan keterampilan yang ingin saya capai adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian senyawa hidrokarbon melalui kegiatan diskusi dan literasi. Ya baik Bu, berarti pengembangan yang Ibu capai adalah pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Oke, baik. Jadi untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Ya, kemudian untuk model saya menggunakan model berbasis masalah, yaitu problem basic learning. Dan untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu, berarti untuk strategi pembelajarannya Ibu menggunakan strategi berdiferensiasi kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media yang saya gunakan yaitu saya menggunakan media berupa beberapa gambar tentang pembakaran seperti pembakaran sate, tabung LPG, bensin, ban mobil, dan proses pengelasan. Kemudian saya menggunakan LKPD, kemudian
salin dia PPT dan juga laptop tentunya. Oh iya. kayak gitu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Oke. Kebetulan saya ada jadwal pembelajaran di hari Senin depan, kelas 2.10, jam kedua dan 3. Baik Bu, berarti hari Senin depan di kelas 2.10 jam kedua dan ketiga saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan pasca observasi ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan yaitu saya mendapatkan gambaran mengenai media apa yang saya gunakan waktu pembelajaran nanti dan akan saya persiapkan mulai dari sekarang. Oh, baik Bu, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan percakapan pra-observasi. Sampai jumpa di kelas hari Senin di kegiatan observasi. Baik Bu. Demikian percakapan hari ini di kegiatan pra-observasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa nashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa law lam nasha'u lamassna ala
Asrafil, Mahfud, Arsya, Muti, Iksan, Yasin, Jaki, Nurkan, Naila, Mia, Nur Alisha, Nuril, hadir Bu, Nuril Fariza, Rasya, hadir. Mana Rasya? Pak. Raju, Rehan, Salsa, hadir. Santi, Said, Suci, gimana Suci kabarnya hari ini? Sehat? Betul. Terawai. Masya? Nengka? Abdul. Nanti taruh obat ya. Kalau memang udah kesampai nanti taruh obat, taruh medali dia boleh. Nah, dia kena memang ada luka di pinggirnya. Nanti usahakan yang tete payung akhirnya buka. Tete payung yang akhir-akhir itu uturai ayam jangan dulu. Ya. Iya, kan kita mau tadi kan. Hitam ya itu. Jadi ingat ingatkan kalau Suci bertemu masih kepikiran. Syifa ada. Ulfa. Zalwa. Oke. Jadi hari ini kita akan membuat kelompok. Jadi materi kita hari ini tentang hidrokarbon. Tentang hidrokarbon, jadi kita mengulang memberikan nama alkana, alkena, dan alkena. Ingat kan? Tentang hidrokarbon, masih tentang hidrokarbon, kami itu tentang penamaan alkana, senyawa hidrokarbon. Jadi ada alkana, alkena, dan alkuna. Yang termasuk ke dalam hidrokarbon apa saja? Coba kelompok. Oh ya, nama kelompok. Nama kelompok saya kasih nama acak aja ya. Jadi kelompoknya kinestetik. Bukan, ada kinestetik, ada audio, ada visual. Nah, jadi 3. Ini boleh audio. Audio, berarti audionya ada 2. Berarti kinestetik. Itu yang kinestetik. Itu visual ya satu lagi. Hidrokarbon. Hidrokarbon. Tadi ke sekolah naik apa? Naik motor. Naik labi-labi. Bahan bakarnya dari senyawa apa? Bahan bakarnya apa? Bensin. Nah, bensin itu dia terbuat dari senyawa hidrokarbon. Pengertian hidrokarbon? Hidrokarbon apa? Senyawa karbon yang tersusun dari atom karbon dari karbon dan hidrogen. Oke. Nah, hari ini yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah senyawa hidrokarbon dari golongan alkana. Penggolongan alkana senyawa hidrokarbon itu kan ada 3, ada alkana, ada alkena, dan alkuna. Yang paling banyak itu adalah alkana. Dalam kehidupan sehari-hari, bensin tadi itu termasuk ke dalam alkana. Habis itu yang digunakan untuk memasak di rumah apa? Bahan bakarnya gas. Namanya gas apa? Gas apa? Namanya apa? Nah, jadi kalau misalnya belum tahu, hari ini kita coba memberikan nama dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mendeskripsikan tata nama dan sifat dari senyawa alkana seperti melalui diskusi dan literasi. Kemudian mendeskripsikan pengertian tata nama dan sifat senyawa alkena. Kemudian yang ketiga mendeskripsikan pengertian tata nama dan sifat senyawa alkuna. Jadi ada 3. Dan siap semua ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu alkana. Nah, alkana itu merupakan senyawa jenuh. Jadi kalau alkana itu dia punya ikatannya tunggal, artinya dia enggak berangkap. Kalau alkena dia rangkap 2, alkuna rangkap 3. Nah, rumus
sampai dengan 10. Siapa yang masih ingat? Kalau 1 apa? Mono. 2 di. 3 ri. 4 tetra. 5 penta. 6 heksa. 7 hekta. 8 okta. 9 nah 10 hekta. Oke. Nah, pada saat nanti memberikan nama senyawa alkana, jadi kalau misalnya penta, tinggal ditambah aja ujungnya dengan ana. Kemudian kalau misalnya hekta, tambah dengan hekta. Oke, jadi rumusnya adalah DnH2n tambah 2. Ini merupakan rumus strukturnya. Kemudian ini ada namanya. Ada nama dari C1 sampai dengan C10. Oke, C1 sampai dengan C10. Nah, ini langkah-langkah pemberian namanya. Nah, jadi langkah pemberian namanya, kalian nanti di buku di bahan ajar juga ada, nanti bisa dibaca. Kemudian kalau misalnya dia penamaannya itu dimulai dari rantai yang paling panjang, kemudian kalau dia bercabang, berarti penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Kemudian diberikan nama alkil, disebutkan nama alkilnya. Kemudian nanti baru nama rantai panjangnya. Oke, biar lebih jelas, ini saya bagikan LKPD terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dilihat dan dikerjakan dengan kawan-kawannya ya. Hidrokarbon. Hidrokarbon. Tadi ke sekolah naik apa? Naik motor. Naik labi-labi. Bahan bakarnya dari senyawa apa? Bahan bakarnya apa? Bensin. Nah, bensin itu dia terbuat dari senyawa hidrokarbon. Pengertian hidrokarbon? Hidrokarbon apa? Senyawa karbon yang tersusun dari atom karbon dari karbon dan hidrogen. Oke. Nah, hari ini yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah senyawa hidrokarbon dari golongan alkana. Penggolongan alkana senyawa hidrokarbon itu kan ada 3, ada alkana, ada alkena, dan alkuna. Yang paling banyak itu adalah alkana dalam kehidupan sehari-hari. Bensin tadi itu termasuk ke dalam alkana. Habis itu yang digunakan untuk memasak di rumah apa? Bahan bakarnya gas. Namanya gas apa? Gas apa? Namanya apa? Nah, jadi kalau misalnya belum tahu, hari ini kita coba memberikan nama dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama mendeskripsikan tata nama dan sifat dari senyawa alkana seperti melalui diskusi dan literasi. Kemudian mendeskripsikan pengertian tata nama dan sifat senyawa alkena. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan pengertian tata nama dan sifat senyawa alkuna. Jadi ada 3. Dan siap semua ini ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu alkana. Nah, alkana itu merupakan senyawa jenuh. Jadi kalau alkana itu dia punya ikatannya tunggal, artinya dia enggak berangkap. Kalau alkena dia rangkap 2, alkuna rangkap 3. Nah, rumus umum alkana itu adalah CnH2n tambah 2. Ya. Jadi sebelum kita mulai belajar tentang tata namanya, harus tahu dulu angka Yunani. Siapa yang masih ingat angka Yunani? 1 sampai dengan 10. Siapa yang masih ingat? Kalau 1 apa? Mono. 2 di. 3 ri. 4 tetra. 5 penta. 6 heksa. 7 hekta. 8 okta. 9 nah 10 hekta. Oke. Nah, pada saat nanti memberikan nama senyawa alkana, jadi kalau misalnya penta, tinggal ditambah aja ujungnya dengan ana. Kemudian kalau misalnya hekta, tambah dengan hekta. Oke, jadi rumusnya adalah DnH2n tambah 2. Ini merupakan rumus strukturnya. Kemudian ini ada namanya. Ada nama dari C1
nanti di buku di bahan ajar juga ada, nanti bisa dibaca. Kemudian kalau misalnya dia penamaannya itu dimulai dari rantai yang paling panjang, kemudian kalau dia bercabang berarti penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan cabang, kemudian diberikan nama alkil, disebutkan nama alkilnya, kemudian nanti baru nama rantai panjangnya. Oke, biar lebih jelas, ini saya bagikan LKPD terlebih dahulu, jadi nanti bisa dilihat dan dikerjakan dengan kawan-kawannya ya. Oh, udah mana? Kita 28. Yang dibagikan tadi itu kan action ini aja udah kita ada ujian dulu. Nah, ini soalnya. Nah, ini namanya kira-kira apa? Jadi harus tahu rumus melengkung. Tadi rumusnya kan udah CN H2N tambah 2. Berarti kalau misalnya C-nya 1, C1, N-nya 2 kali berapa? Ingat? Mana? Jika CN H2N tambah 2. Kalau C-nya 1, berarti rumusnya C-nya diganti dengan 1. Berarti C 1 kali 1. C CN berarti C1. N 2 kali 1 berapa? 2. Berarti C tambah 2. 2 tambah 2? 4. Berarti CH 4. Lihat namanya apa? Kemudian kalau misalnya N sama dengan 2 atau C2. Nah, namanya C2. H 2 kali N berarti 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4 tambah 2? 6. Berarti C2 H 6. Berarti ini yang kosong di C berapa aja? Di C3 sama C8. Pakai rumus ini nanti hitungnya. Tulisnya yang nomor 2 kira-kira rumusnya apa? Ataupun yang nomor 3, yang C3. Di kertas lain aja, kertas biasa boleh. Di sini aja, kita pindah. Coba, Rehan. C3. Kan nomor 3, berarti C-nya jumlah atom C-nya berarti 3. Habis itu rumus strukturnya. Ya. Habis itu coba C-nya berarti harus ada 3 jumlahnya. C-nya dia kan gini, kalau misalnya C-nya C2, lalu C-nya 2, berarti di sini di rumus strukturnya C-nya juga harus ada 2. Tapi kalau misalnya dia ini kan 3, berarti harus ada 3. Berarti dimulai dengan CH3, di tengahnya dengan CH2, kemudian ujungnya H3 juga. Di CH2, CH3 dulu. Ya, pinter Asha. CH2. Sama berapa jumlah C-nya berapa? Jumlah H-nya berapa nih? 8. Coba kamu hitung yang udah terisi berapa? Mana ada 3? H-nya berapa? 3 tambah 2 5. Harus 8. Berarti ujungnya berapa? 3. Kemudian yang kelima, rumus molekul yang kelima coba satu lagi. Yang kelima berarti C5 biar diisi 2. C5
C5 A 5 kali 2 berapa Sah? 10 tambah 2 berapa? 15. Hanya oke, ini di rumus molekul. Berarti ke rumus strukturnya berapa? CH3 gitu dimulai. Ya, kemudian baru CH2. Hitung sampai ada 5. Ini 2 baru ada, berarti 2. 2. Ya. Ujung 3. 2. 2 lah. 2. 9. 7 tambah 2 berapa? 9 tambah 3. 9 tambah 3. Oke, coba. Yang nomor berapa? 8. 6. 6 ikut rumus C6 berarti 6 2 kali 2 kali 6 berapa? 2 kali 6 14 tambah 2 16 berarti 6 kali 2 12 tambah 2 12 berarti C6 4 14. Nah, coba buat. Udah ada mewakili pendek tanya. Yang mana? Yang B itu? Yang B. Yang B. Berarti ini namanya. Kalau yang B, kalau yang nomor 2 Dari sebelah kiri juga. dari kiri juga. Berarti namanya Dua etil. 2 etil. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Nah, dia cari rantai terpanjang. Berarti kira-kira dari kiri apa dari bawah? Di kiri. Dari kiri. Kalau dari bawah, coba dari kiri 1 2 3 4. Kalau dari bawah, di sini C-nya udah ada berapa? 2. Berarti 2 3 4 5. Lebih banyak dari mana? Bawah. Bawah. Nomornya dari Bawah. bawah. Berarti 1 2. Berarti cabangnya dari nomor 3. Nomor 3 ya. Di nomor 3. Berarti 3 tetap cabang CH3 namanya CH3 nama cabangnya apa tadi? Metil. Kalau misalnya C4 CH3 namanya metil. Metil C2 kali 5. C2 kali 5 itu namanya metil. Ya kan? Oke. Berarti 3 metil. 3 metil. Ya. Nggak ada yang harus dibacakan, nggak ada. Tadi ke nomor 3. Jawaban. Oke, tunggu ya. Udah siap? Ada yang udah siap di nomor yang 3? Coba lihat yang nomor 3. Dari bawah. Dari mana? Bawah. Dari bawah, berarti dari sini. 1 2 3 4 5 6 8. 1 2 3 4 5 6. Oh iya, berarti dari bawah. Berarti namanya apa? Cabangnya Ya. 3. Berarti ini nomor berapa aja? 1 2 Ya. 3. Ini nomor 4. 1 2 3 4. Nah, di nomor 4 ada berapa coba? Ini siapa? Ini berarti dari 2. 3. Ayo, ini 1 2 3 4. Enggak. Ini kan B-nya 1. Berarti ini dari sini. 1 2 3. Ini cabang, ini cabang. Kita 3. Ya kan? Ini kan? 1. Ini kan cabang. B-nya 1. CH3. Berarti 1 2 3 4 5 6 7. Ini terputus.
3. Di 3 ada berapa? 2. 2. Di 4? 2. 2 kali 5, nama cabangnya apa? Metil. Kalau sehat juga tadi metil. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 apa? Oh. Hektar. Nah, yang di bawah, bukan yang di atas saja. Kalau misalnya yang kita. Ada yang udah siap? Kelompok audio udah siap? Kelompok visual? Ada yang udah siap? Boleh. Kalau udah siap, coba maju ke depan. Coba kamu presentasikan hasil kelompok kalian yang ini. Langsung tulis saja di situ. Bisa kan tulis kita ya? Tulis di sini aja ya. Saya suruh lanjut lagi di kelompok lain. Maju. Jadi mau di pokoknya saya nggak tahu kok. Jawaban dari kelompok kami dari nomor 1, molekulnya adalah jumlah fungsi 1 adalah rumus molekul. Rumus molekulnya CH4, rumus struktur 3H. Nama metana. Jumlah atom C2. Jadi jumlah atom C2 adalah rumus molekulnya C2H6. Rumus struktur CH3 CH3. Namanya adalah etana. Jumlah atom C adalah rumus molekuler. Jumlah atom C berapa? Jumlah atom C3. Rumus molekuler adalah 3CH8. Rumus struktur CH3 CH2 CH3. Namanya propana. Propana. Jumlah atom C4. Rumus molekuler adalah C4H10. Rumus struktur CH3 CH2 CH2 CH3. Namanya adalah butana. Ada yang ini itu adalah jawaban dari kelompok visual, ya. Audio. Ada yang mau menanggapi dari kelompok kinestetik? Dari kelompok visual ada yang menanggapi? Mungkin ada yang keliru jawabannya.
kan gitu. Berarti tiga dia udah betul. Ya, gimana masuk kelompok visual? Jawabannya kinetik boleh. Bagaimana jawabannya? Sudah jelas. Nanti udah betul jawabannya. Gak ada yang diperbaiki. Sudah. Oke. Nanti jawabannya sudah betul. Jadi kalau misalnya rumus atom jumlah atom C-nya 1, rumus molekulnya adalah C-4 karena itu mengikuti rumus umum dari alkana. Jadi kemudian kalau misalnya rumus strukturnya dia dimulai dengan CH3, kemudian nanti kalau misalnya dia lebih dari 1 harus ada CH2 dan diakhiri dengan CH3. Jadi ini karena jumlah atom C-nya ada 4, jadi CH3 tambah 1H, jadi hanya jumlahnya berapa? 4. Hanya 3 tambah 1 4. Jadi namanya metana. Kalau misalnya C-nya ada 2, di rumus struktur C-nya juga harus 2. Jumlah H-nya berapa ini? 6. Jumlah H-nya juga harus 6. Jadi sama dengan rumus molekulnya. Oke, kelompok audio silakan duduk. Tiga. Soal berikutnya kita persilakan kepada kelompok kinestetik. Oke, silakan coba. Coba di utara bawah. Audio 1 sudah jelas? Belum betul jawabannya? Tiga. Betul apa salah? Dari kiri 4 meter. 4 meter. Tiga. Ya, 3 kan ada 2 jawabnya. 3,3 dan 5 meter. Oke, betul. Nah, harus itu di nomor berapa lagi ada cabangnya? Boleh. Oke, jawabannya pertama nomor 1, 2 meter dari sana. Udah betul nih kira-kira? Udah. Oke, baca. Kenapa namanya 2 meter dari sana? Ini namanya 2 meter dari sana karena jihadnya terletak pada atom C nomor 2, ada 20 titik panjangnya dan ada 6 meter. Betul. Jadi kalau untuk yang nomor 1, dia penomorannya dimulai dari kiri dan cabangnya itu ada di nomor 2 yang paling dekat dengan
panjang itu mengikuti angka Granit. Ya, kalau misalnya untuk nama bukunya kayak heksana tadi, heksa itu jumlah angka Granitnya berapa? Heksa berapa? Heksa 6. Heksa 6. Kalau untuk alkana berarti tinggal tambah akhiran dengan ana. Heksa tambah ana berarti menjadi heksana. Kalau okta C-nya 8 berarti C8 namanya. Kalau 8 namanya apa? Okta. Berarti kalau misalnya dari senyawa alkana jadi okta. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya cabang CH3 namanya apa? CH3 nama cabangnya adalah metil. Kalau C2H5 nama cabangnya etil. Oke. Jadi terima kasih. Jadi dari hasil tugas kalian, dari hasil tugas kelompok kalian, untuk kelompok audio 1 itu mendapat nilai 90. Ya. Untuk kelompok visual kinestetik 1 dapat nilai 90. Oke, terima kasih. Kalau menurut Dina, Putri, gimana Putri? Hah? Udah. Oke, terima kasih. Semoga. Jadi untuk minggu depan, insya Allah nanti akan saya kasih ujian. Kita buat ujian ulangan. Semoga nanti semua bisa menjawab sehingga bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, untuk hari ini ya. Berarti kita lanjut tentang materi. Untuk pelajaran minggu depan kita lanjut dengan minyak bumi. Ya, minyak bumi. Nanti kalau kita bentuk kelompok lagi seperti ini. Oke, untuk hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan tetap semangat minggu depan. Tetap semangat belajar di rumah. Habis itu kalau misalnya ada yang kurang paham, nanti kalau misalnya ada yang nggak paham boleh bertanya walaupun di luar jam pelajaran boleh. Jadi untuk hari ini saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rosita, CGP Angkatan 9 tahun 2023 dari Kabupaten Pidi dari SMA Negeri 1 Mutiara. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Rahmatullah dan guru yang diobservasi yaitu Ibu Marfidayanti. Bagaimana Bu? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa ya Bapak ya. Assalamualaikum Pak Rahmat. Pada percakapan pasca observasi kemarin sudah dilakukan 2 kegiatan, yaitu kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi. Untuk tujuan diadakan supervisi ini yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan supaya tahu tindak lanjutnya seperti apa dan proses perbaikan pembelajaran ke depannya seperti apa. Nah, adapun tujuan dilakukan percakapan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi dan berbenah diri dan merefleksikan terhadap hasil observasi yang telah kemarin dilakukan. Assalamualaikum Bu Marfida. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah masih semangat Ibu? Alhamdulillah masih semangat. Kemarin kita sudah melakukan proses pembelajaran di kelas dan juga saya sudah mengobservasi Ibu ketika Ibu melakukan proses pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas?
Pembelajaran di kelas, saya merasa sangat senang. Sangat senang begitu ya. Adakah hal-hal baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, jelas ada beberapa hal dari metode atau model yang pernah saya gunakan. Jadi ada kelebihannya dan ada kelemahannya. Ya, kelebihan dari model yang saya lakukan diantaranya meningkatkan sosial siswa dan membuat siswa menjadi lebih aktif. Sedangkan kekurangannya dari metode yang saya gunakan diantaranya yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai target dari yang dibutuhkan dari pembelajaran tersebut. Oke, misalnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Mafida berada di posisi berapa? Saya merasa kira-kira berada di posisi nomor 8, Bu ya. Berarti Ibu merasa sudah berada di posisi skala nomor 8, Bu ya. Kira-kira ada tidak yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya? Mungkin saya dalam pembelajaran terus membantu siswa untuk bisa mengungkapkan ide atau gagasannya dan membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi, presentasi dalam kelompok, serta bisa meng-cover kebutuhan murid yang beragam. Itu. Berarti rencana Ibu ke depan akan terus membantu siswa atau murid untuk bisa mengungkapkan ide dan gagasannya dan membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi dan presentasi kelompok begitu ya, serta bisa mengcover kebutuhan murid yang beragam begitu ya. Kira-kira apa rencana Ibu ke depan terkait pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam? Yaitu dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional dari murid atau siswa tersebut. Berarti dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional supaya membuat murid menjadi termotivasi dalam belajar begitu Bu ya. Iya. Serta murid merasa nyaman ketika belajar ya Bu ya. Karena dengan murid merasa nyaman membuat pembelajaran berkesan bagi murid. Iya Bu, benar sekali. Nah, baik Ibu, terkait dengan waktu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, kira-kira Ibu kapan akan melaksanakannya? mungkin saya akan melaksanakannya dalam beberapa minggu ke depan karena membutuhkan waktu untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Berarti dalam beberapa minggu ke depan Bu ya, Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang karena membutuhkan waktu juga Bu ya untuk membuat dan mempersiapkan merancang pembelajaran tentunya. Itu pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu ya. Iya. Nah, dari rencana yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana tahapan-tahapan yang Ibu lakukan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional? Yang saya lakukan adalah mempersiapkan modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian memilih model dan metode yang sesuai dengan materi ajar dan saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran di kelas. Baik Ibu Mafida, terkait komitmen Ibu di kelas itu apa Bu? Komitmen saya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dan yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial, emosional bisa membuat siswa menjadi atau memiliki karakter yang lebih baik.
Oh begitu Bu ya. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam begitu Bu ya. Serta dari pembelajaran sosial emosional bisa membuat karakter siswa menjadi lebih baik ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan mohon maaf sekali Bu Mafida sudah mengganggu waktu proses pembelajaran di kelas tadi. Dan untuk Pak Rahmat, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mendampingi proses percakapan pasca observasi ini. Dan mohon maaf juga Bapak apabila ada salah tutur kata dari saya. Terima kasih kepada Ibu Sita sudah melakukan percakapan pasca observasi bersama teman sejawatnya. Terima kasih. Demikianlah dari percakapan pasca observasi dan demikianlah tahapan dari percakapan pasca observasi dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf dan saya akan memperbaiki untuk proses kedepannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.